Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta. Waalaikumsalam, Bu. Ya, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melakukan Zoom meeting pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai pertemuan kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu seperti kesepakatan kemarin. Nah, nanti salah satu peserta saya minta untuk memimpin berdoa. Silakan, siapa yang mau memimpin berdoa? Ya. Silakan, monggo. Ya, saya, Bu. Ya, silakan Pak Fadil. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya untuk membuka pertemuan kita atau Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Marilah kita sebelum kita membukanya kita membaca basmalah. Bismillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya berdoanya. Kemudian Bapak Ibu, seperti apa yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa Bapak Ibu melakukan kegiatan eksplorasi, ya kan? Eksplorasi yang sudah Bapak Ibu lakukan mengenai kegiatan pembelajaran materi asesmen diagnostik. Nah, Bapak Ibu kemarin sudah saya beri kesempatan untuk melakukan kegiatan eksplorasi pemahaman materi mengenai asesmen diagnostik. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini nanti Bapak Ibu akan menampilkan hasilnya mengenai tugas tersebut. Kemudian saya minta nanti ada peserta yang menampilkan hasilnya, kemudian nanti peserta yang lain saya harapkan berpartisipasi aktif, boleh bertanya, kemudian boleh memberikan saran, kemudian boleh menyampaikan kritikan ataupun masukannya. Oke, paham ya Bapak Ibu? Untuk kesempatan ini nanti tugasnya seperti apa ya? Ya, paham. Gimana Pak Fadil, paham? Paham, sama paham. Iya, Pak Sigit, gimana Pak Sigit? Oh ya, Bu Ani siap nggih? Siap, Bu. Ya. Nah, sekarang saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta. Siapa dulu yang mau menyampaikan pemikirannya kemarin mengenai apa itu asesmen diagnostik? Silakan. Mengenai tugasnya kemarin. Siapa yang mau? Saya, Bu. Tapi saya jadikan host dulu, Bu, biar bisa presentasi. Oh ya. Sebentar. Bu Ani ya yang mau presentasi ya? Ya. Ya. Silakan Bu Ani yang mau presentasi. Yang lainnya mohon Pak Sigit, kemudian Pak Fadil untuk memperhatikan, memberikan kesempatan. Ya Bu, ini adalah tugas saya kemarin. Saya membuat rancangan asesmen diagnostik kelas 6 untuk capaian materinya di akhir fase C. Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengklasifikasi berbagai bentuk bangun datar sesuai dengan ciri-cirinya. Dari sisi asesmen non-kognitifnya, informasi apa saja yang ingin digali, saya menyebutkan 5, yaitu mengetahui kesejahteraan psikologis, emosional, sosial peserta didik, kondisi keluarga, latar belakang pergaulan, aktivitas belajar di rumah, dan biaya belajar. Kemudian pertanyaan kunci yang ingin ditanyakan, bagaimana perasaanmu sekarang, hal apa yang menurutmu menyenangkan dan tidak menyenangkan. Kemudian dari sisi kondisi keluarga, di rumah kamu tinggal dengan siapa saja. Dan ini perlu dibacakan semua atau gimana, Bu? Atau teman-teman bisa melihat di layar? Karena materinya banyak sekali ya yang disampaikan oleh Bu Ani, kelihatannya nanti para peserta itu silahkan melihat saja, bisa melihat. Kemudian Bu Ani sedikit menjelaskan saja, mungkin pokok-pokoknya saja Bu Ani, seperti itu. Oh ya, oke. Berarti ini untuk yang asesmen non-kognitif ada gaya belajar untuk pertanyaan kuncinya.
Apakah kamu sudah menerima materi belajar apabila mendengarkan musik? Nah, dan seterusnya. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan adalah identifikasi kondisi siswa dengan cara wawancara tatap muka dengan anak-anak. Alat bantu yang dibutuhkan adalah gambar ekspresi emosi, daftar pertanyaan kunci, catatan untuk jawaban siswa. Kemudian untuk asesmen kognitif, nah ini mungkin terlalu banyak jika saya sebutkan satu-satu, Bu. Tapi poin-poin pentingnya adalah identifikasi materi yang akan diujikan. Kemudian dari identifikasi itu guru membuat pertanyaan, kemudian membuat kemungkinan-kemungkinan jawaban, kemudian membuat skor atau kategori, dan rencana tindak lanjut. Ini saya tampilkan di sini. Contohnya misalnya jenis-jenis bangun datar. Pertanyaannya misalnya apa nama bangun ini? Kemudian itu Bu, ada kemungkinan jawabannya ada 4. Dan membuat skor kategori, ada 3 kategori. 4 kategori. Dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Kemudian dalam asesmen kognitif ini, yang langkah-langkah yang dilakukan adalah melakukan tanya jawab dengan peserta didik satu persatu. Kemudian alat bantu yang dibutuhkan, gambar bangun datar, daftar pertanyaan, dan catatan untuk jawaban siswa. Itu saja Bu dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan atau bagaimana. Terima kasih. Ya, jangan ditutup dulu. Terima kasih Bu Ani. Jangan ditutup dulu ya, biar nanti untuk peserta yang lain bisa Pak Sigit, Pak Fadil untuk menyampaikan saran ataupun masukannya. Silakan pada Pak Sigit maupun Pak Fadil. Halo Pak Fadil, Pak Sigit. Ya. Tunggu sebentar. Coba Pak Sigit dulu. Coba Pak Sigit, silahkan mau memberikan masukan ataupun saran. Halo Pak Sigit. Atau Pak Fadil, silahkan Pak Fadil. Pak, ya. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kita. Jadi setelah kita mendengar dari presentasi dari teman kita tadi, ya, saudari kita, Bu Ani, sangat sudah bagus. Mungkin ya yang perlu kita ketahui, ya, asesmen ini sangat penting harus kita mengerti dan kita nantinya tentunya menerapkan di sekolah kita masing-masing. Tapi memang asesmen ini untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan ya siswa atau peserta didik kita bisa menguasai atau memahami apa yang telah kita berikan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ani tadi, yang telah kita lihat beberapa ada pertanyaan, beberapa pertanyaan yang harus kita berikan dan kunci untuk kita supaya tahu, supaya sejauh mana pendalaman materi yang kita berikan dan apa hasil dari pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak kita atau peserta didik kita. Saya rasa memang asesmen ini sangat bagus untuk membantu kita mencapai tujuan pembelajaran kita. Mungkin untuk sementara itu yang bisa saya untuk menguak sedikit dari Bu Ani tadi. Ya, yang jelasnya asesmen ini yang dirancang oleh Bu Ani ini sangat sudah bagus dan cara penyampaiannya ya sudah kita mengerti. Ya, terima kasih Bu Iti dari saya. Ya, terima kasih Pak Fadil memberikan masukannya. Ini bagus sekali ya Bapak Ibu, rancangan asesmen diagnostik yang sudah disampaikan oleh Bu Ani. Itu bagus sekali. Terima kasih Bu Ani. Nah, ini saya hanya ingin menambahkan sedikit Bu Ani.
Ini untuk yang, coba Bu Ani, diturunkan sebentar Bu Ani. Diturunkan sebentar Bu Ani, layarnya. Yang mana, Bu? Bentar, diturunkan sebentar. Masih ke bawah, yang kognitif Bu Ani. Oh ya. Nah, yang untuk yang kognitif, ini kan kalau saya lihat, ini masih, apa ya, pertanyaannya itu kan di bawah capaian. Nah, mungkin nanti untuk anak-anak yang kemungkinan ada muridnya Bu Ani yang cerdas misalnya. Nah, nanti bisa ditambahkan pertanyaan itu yang mungkin melebihi capaian. Kemungkinan mungkin ada dari muridnya Bu Ani itu yang capaiannya ternyata melebihi dari capaian yang seharusnya karena dia anak yang cerdas seperti itu Bu Ani. Mungkin bisa nanti ditambahkan ya Bu Ani. Ya, Bu. Ya, ya. Diterima ya Bu Ani. Ya, Terima, Bu. itu saja. Terima kasih masukan. Itu saja masukan dari saya Bu Ani. Sudah, ini ada lagi Pak Sigit atau peserta yang lain yang mau memberikan masukan, saran? Sudah nggih ini? Sudah Bu Ani? Ya, kalau sudah, Bapak Ibu, tadi teman kita Bu Ani sudah menyampaikan asesmen diagnostiknya seperti apa, rancangannya mau seperti apa. Nah, kali ini saya akan menyampaikan mengenai asesmen diagnostik sendiri. Nanti kita bahas bersama-sama nggih Bapak Ibu. Nanti kita pahamkan bersama-sama. Coba. Nah, kelihatan Bapak Ibu presentasi saya? Wah, sudah. Sudah kelihatan? Oh iya. Kelihatan. Nah, kita akan membahas bersama-sama ya Bapak Ibu mengenai asesmen diagnostik. Untuk yang pertama, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu apa toh Bapak Ibu? Asesmen diagnostik itu adalah untuk menentukan kebutuhan belajar, membentuk program pembelajaran individual peserta didik. Jadi nanti asesmen diagnostik itu untuk menentukan kebutuhan belajar peserta didik itu apa toh yang dibutuhkan, seperti itu. Tadi Bu Ani juga sudah kita lihat dari hasilnya itu sudah kelihatan yang dibutuhkan itu mata pelajaran yang yang bangunnya tadi seperti apa, kemudian kecapaiannya itu seperti apa tadi sudah dilihat di Bu Ani sudah ada. Kemudian membantu kesulitan atau mengatasi hambatan yang dialami peserta didik. Nah, hambatannya tadi itu bisa dilihat dari asesmen non diagnostik tadi, seperti yang sudah dilakukan Bu Ani, misalnya di rumah itu dengan siapa dan lain sebagainya tadi sudah. Kemudian mengetahui ketercapaian kompetensi peserta didik. Nah, tadi juga sudah ya Bapak Ibu di asesmennya Bu Ani sudah ada ketercapaiannya itu sampai di mana seperti itu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang perlu kita pahami, jenis asesmen diagnostik itu ada dua. Tadi sudah Bu Ani sudah, yang pertama ada non kognitif, kemudian yang kedua adalah kognitif. Yang non kognitif itu tujuannya yang pertama mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Tadi Bu Ani juga sudah menggambarkan mengenai emosi peserta didik, menanyakan seperti itu. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga, mengetahui latar belakang pergaulan, kemudian mengetahui gaya belajar peserta didik, karakternya seperti apa. Tadi Bu Ani juga sudah tanya, anak-anak belajarnya kalau pakai musik itu memperhatikan tidak seperti itu. Tadi sudah bagus sekali Bu Ani. Kemudian yang kedua adalah kognitif. Tujuan asesmen kognitif yang pertama mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Nah, capaian kompetensi tadi sudah dicantumkan. Hanya saja Bu Ani tadi menyebutkan masih yang capaian awal ya Bu Ani. Nah, nanti bisa ditambahkan seperti yang tadi saya sarankan. Kemudian yang berikutnya menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Nah, kalau rata-ratanya itu belum mampu yang di atasnya berarti ambil yang rata-rata saja. Kemudian yang berikutnya memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Itu jenis asesmen diagnostik, kemudian tujuan masing-masing. Kemudian yang berikutnya, hal-hal yang digali
Nah, hal-hal yang digali dari asesmen diagnostik itu yang pertama adalah kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Yang kedua, aktivitas siswa selama belajar di rumah. Yang ketiga, kondisi keluarga siswa dan pergaulan siswa. Yang ketiga, yang berikutnya, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Itu yang mau digali dari asesmen diagnostik itu. Kemudian tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif. Yang pertama adalah persiapan, Bapak Ibu. Jadi dalam persiapan nanti, Bapak Ibu apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan asesmen non-kognitif. Seperti tadi Bu Ani itu, kalau misalnya membutuhkan alat bantu seperti gambar ataupun menyiapkan bangun-bangun, tadi berarti Bu Ani mempersiapkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan itu meminta siswa mengekspresikan selama belajar dan beraktivitas itu ekspresi perasaannya bagaimana? Apakah senang, apakah sedih, apakah suasana bahagia dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah tindak lanjut. Nah, kegiatan tindak lanjut ini penting sekali. Jadi nanti setelah Bapak Ibu sudah mengidentifikasi peserta didiknya, itu nanti Bapak Ibu melakukan tindak lanjut. Jadi hasilnya itu nanti mau dilakukan tindak lanjut seperti apa, nah nanti itu di bagian tindak lanjut. Kemudian yang berikutnya, tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik yang kognitif. Yang pertama tadi ada persiapan, sama ya, mempersiapkan bahan-bahannya seperti yang punyanya Bu Ani tadi, ada bangun-bangun, gambar bangun datar, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan nanti Bu Ani itu tadi disebutkan. Bisa Bu Ani memanggil siswanya satu-satu, kemudian nanti dilakukan asesmen tersebut. Kemudian yang terakhir itu diagnosis dan tindak lanjut. Jadi nanti dari apa yang sudah dilaksanakan Bapak Ibu dalam mengasesmen tadi, nanti dilakukan diagnosis. Oh, ini ada masalah, misalnya dalam ekspresi atau psikologisnya. Oh, ini ada masalah dalam kompetensi, maaf ya Bapak Ibu, ini yang bagian kognitif saya lupa. Ya, bagian kognitif, oh ini ada masalah dalam mengenali jenis-jenis bangun datar. Oh, berarti masalahnya di situ. Nah, nanti Bapak Ibu dalam kegiatan tindak lanjut itu menindaklanjuti dari apa yang kompetensi yang belum dicapai anak-anak tadi, seperti itu. Nah, itu penjelasan saya. Ada yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu? Bu Ani ataupun Pak Fadil ataupun Pak Sigit, ada yang mau bertanya ataupun memberikan tanggapan yang belum dipahami mengenai asesmen ini tadi? Silahkan. Dari jenis-jenisnya, kemudian dari tahapannya, dan lain sebagainya. Ayo silahkan Bapak Ibu. Silahkan. Sudah cukup jelas, Bu. Ya, Sudah saya Bu. cukup jelas. Oh ya, Pak Fadil, silahkan. Ya, untuk ini kita lihat ini pas untuk jenis-jenis asesmen diagnostik, ada yang non kognitif dan ada yang kognitif. Ya, di sini mungkin saya belum bisa memilah ya, seperti yang Ibu tampilkan ini sudah yang sebelahnya non kognitif, yang di sebelahnya kognitif. Saya mohon diperjelaskan kembali ini asesmen diagnostik ini kepada Ibu Tuti. Tolong diperjelaskan kembali karena saya belum bisa mengerti gimana. Oh ya, berarti yang belum dipahami Pak Fadil mengenai tujuan jenis-jenisnya tadi ya Pak? Ya, jenis-jenis, kemudian ada tujuan asesmen diagnostik. Kita ada yang ya. kognitif dan kognitif. Coba tolong dijelaskan kembali. Ya, terima kasih Pak Fadil. Nah, ya. Ini jenis-jenis asesmen itu ada dua Pak Fadil. Untuk yang pertama, non-kognitif dan kognitif. Untuk yang non-kognitif itu tujuannya mengetahui kesejahteraan psikologis. Jadi keadaan anak-anak di rumah itu apakah senang, apakah anak-anak itu emosinya sedang tidak senang dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian sosialnya Pak Fadil di rumah sosialnya bagaimana seperti itu.
Kemudian yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Aktivitasnya anak-anak itu bisa mengikuti dengan lancar. Kemudian kalau membutuhkan bimbingan, apakah di rumah itu nanti ada yang membantu, ada yang membimbing, itu apa tidak di rumah. Kemudian kondisi keluarga, seperti tadi Pak Fadil ya, kondisi keluarga itu di rumah seperti apa? Apakah orang tuanya itu membimbing apa tidak, membantu apa tidak, memfasilitasi apa tidak dalam belajarnya, seperti itu. Kemudian latar pergaulan. Nah, latar pergaulan siswa itu di rumah seperti apa? Apakah dia bergaul dengan anak-anak seusianya, dengan anak-anak yang lebih dewasa dan lain sebagainya. Kemudian mengetahui gaya belajar. Mengetahui gaya belajar itu apakah anak senang melihat lebih mudah belajar itu dengan gambar. Seperti itu, apa dengan gambar, apakah dengan suara dan lain sebagainya. Kemudian yang kognitif, untuk yang kognitif itu begini Pak Fadil, untuk mengetahui capaian kompetensi siswa. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita sebaiknya mengetahui dulu capaian pembelajaran siswa itu sampai di mana, seperti itu. Jadi nanti dalam capaian itu Pak Fadil bisa mengetahui sejauh mana anak-anak saya bisa mengenali kompetensi ini, seperti itu. Kemudian yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata. Jadi kalau di dalam kelas Pak Fadil itu rata-ratanya itu baru mencapai kompetensi A misalnya, belum ke B, berarti Pak Fadil dalam pembelajarannya nanti kompetensi A dulu, seperti itu. Jangan ke B dulu, seperti itu. Kemudian memberikan kelas remedial. Nah, memberikan kelas remedial ini nanti dilakukan kepada anak-anak yang kompetensinya masih di bawah, masih belum mencapai capaian yang diharapkan, seperti itu, di bawah rata-rata. Demikian Pak Fadil. Ada yang lainnya sudah dipahami Pak Fadil? Ya, terima kasih Ibu Titi yang sudah menjelaskan. Sudah paham? Sudah. Oh ya. Yang lainnya, yang lainnya Pak Sigit, Bu Ani silahkan. Ada yang perlu dikonfirmasi. Jadi kegiatan kali ini kita konfirmasi ya Bapak Ibu. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu eksplorasi, apa yang sudah dieksplor tadi itu silakan Bapak Ibu di sesi ini Bapak Ibu bisa tanya jawab. Mungkin peserta yang lain juga bisa memberikan masukan. Oh ini Bu, menurut saya seperti ini Bu, silakan. Ini istilahnya diskusi. Ini adalah forum diskusi untuk Bapak Ibu menyampaikan apa yang belum dipahami, kemudian menyampaikan, oh menurut saya seperti ini Bu, pendapat dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu. Tidak ada? Tidak ada Bapak Ibu? Saya rasa sudah pas semua. Sudah. Ini kalau sudah kita cukupkan ya Bapak Ibu. Kan sudah. Oh ya, pertemuan kali ini kita cukupkan. Kemudian nanti tugasnya kita ke modul ya, modul ajar untuk besok. Oke. Demikian berarti kita tutup saja ya. Untuk yang mau menutup, siapa yang mau menutup? Silahkan. Menutup pertemuan kita. Ya. Silahkan. Ya, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Ya, kita tutup. Untuk menutup acara atau pertemuan kita Zoom meeting pada pagi hari ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu dan teman-teman semuanya tadi bermanfaat bagi kita dan menjadi ilmu bermanfaat yang bisa kita bawa ke sekolah kita masing-masing. Untuk menutup pada acara kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Kembali. Saya tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bu, Pak stop record ya. Stop.